Sudaras, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Love You 7 Times yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang dewi yang tinggal di istana 9 langit, tempat para dewa yang menjalankan tugasnya masing-masing. Salah satu pavilion perjodohan yang bertanggung jawab atas perjodohan di 6 alam, dan dewi yang bekerja di pavilion itu bernama Xiangyun. Kemudian datang Dewa Lian ke sana menemui Xiangyun yang mengabarkan jika kakek penjodoh sedang kena masalah. Kakek penjodoh memberitahukan kalau mereka ditugaskan mencari jodoh untuk Dewa Cukong. Jika tidak bisa melakukannya, maka pavilion perjodohan akan dibubarkan dan mereka tak bisa menolak karena ini perintah dari Sang Kaisar Langit. Di sini banyak orang yang belum pernah melihat Dewa Cukong, namun perintah ini juga tidak bisa diabaikan. Xiangyun pun meminta agar kakek penjodoh tidak khawatir, yang malah berakhir semua tugas dibebankan kepada Xiangyun. Kemudian Xiangyun pun mengumpulkan banyak dewi yang mengkisahkan bencana yang dilakukan oleh Dewi Changhai, hingga datanglah dewa yang mengembalikan kedamaian 6 alam, dan orang itu adalah Dewa Cukong yang akan dicarikan jodoh. Di sini banyak dewi yang menawarkan harga tinggi untuk bisa melakukan perjodohan dengannya. Lalu Xiangyun pun sudah akan memutuskan salah satu dewi di sana, hingga datanglah Yingxi yang menawarkan dengan batu spiritual, bahkan membawakan batu Nuwa kepada Xiangyun, sehingga akhirnya ia pun terpilih menjadi calon jodoh untuk Dewa Cukong. Sedangkan batu Nuwa sangatlah dibutuhkan oleh klan Moluo yang akan mereka gunakan untuk membangkitkan kaisar mereka, yaitu Dewi Changhai, dan ini menjadi kesempatan untuk mereka balas dendam. Kabar pergerakan dari klan Moluo sampai pada Kaisar Langit. Di sini sang kaisar sebenarnya tak ingin membuat Dewa Cukong keluar dari meditasinya, namun terpaksa karena keadaan saat ini yang sangat darurat. Di saat itu Jin Lian melihat Xiangyun yang ingin mengambil buku doa dan batu Nuwa, sehingga ia pun langsung berniat untuk menyerangnya saat itu juga. Namun untungnya Dewa Cukong yang tepat waktu menghentikannya. Di saat itu Cukong pun terkena jebakan yang Jin Lian siapkan, sehingga Jin Lian bisa merebut buku doa bersama batu Nuwa tersebut. Namun dengan mengeluarkan kekuatannya, Cukong pun bisa terbebaskan dan berakhir bisa memukul mundur Jin Lian. Di sini Xiangyun baru tahu jika di hadapannya adalah seorang Dewa Cukong, dan ini menjadi pertemuan pertama mereka. Kemudian pavilion peramalan mendapatkan sebuah hasil yang mengatakan jika Changhai akan bangkit dalam 1000 tahun, dan hal ini membuat semua dewa menjadi khawatir bencana yang akan datang kepada mereka. Apalagi meditasinya Dewa Cukong gagal akibat serangan dari Jin Lian. Namun datangnya Cukong ke sana meminta agar tidak perlu khawatir. Cukong pun yakin kalau dirinya akan bisa melawan Changhai, dan akhirnya Kaisar Langit juga meminta kepada semua dewa agar tidak perlu khawatir. Saat ini hampir semua cobaan sudah Cukong lalui, namun tetap gagal memulihkan kekuatannya. Lalu Kaisar Langit pun meminta agar Cukong mencapai cobaan cinta, dan mungkin akan bisa memulihkan jiwa Cukong. Di sini Xiangyun ini tidak menyangka kalau orang yang ia lihat tadi ternyata adalah Dewa Cukong. Walaupun sudah berusia 50.000 tahun, namun atas ilmu awet muda itu membuat Cukong tidak bisa menua dan tetap terlihat tampan. Bahkan di sini Xiangyun menyayangkan ia yang kehilangan batu Nuwa miliknya. Mendengar hal itu, Jia pun meminta Xiangyun untuk memikirkan masalah tugas perjodohan Cukong dengan dewi yang sudah terpilih, dengan memintanya agar Xiangyun ini tidak bertindak sembarangan.
小圆，小圆。 Setelah itu Xiang Yun pun diam-diam mengambil benda pusaka milik paviliun perjodohan karena ia ingin menggunakan benda itu untuk menghadapi Cukong. Dewa Liang melihat itu menjadi penasaran dan ingin membukanya. Namun saat dibuka, benda itu seolah mengamuk. Dan ketika Xiang Yun ini membukanya, malah biasa saja, sehingga ia hanya perlu menggunakannya di saat Cukong sedang tertidur, agar Cukong mau menerima perjodohan tersebut, karena selama ini Cukong yang selalu menolak. Namun di saat sampai di sana, Xiang Yun malah terpana akan ketampanannya dan terus menyia-nyiakan waktu yang ia miliki, sehingga akhirnya Cukong sudah terbangun dari tidurnya. Kemudian Xiang Yun pun beralasan kalau ia yang datang untuk membalas budi. Namun Cukong tidak percaya begitu saja. Apalagi ia yang melihat satu Xiang Yun sedang mencoba untuk menyentuhnya. Hingga akhirnya Xiang Yun pun menjelaskan kalau ia ingin mencarikan jodoh untuk Cukong. Di saat Cukong melihatnya, ia hanya mengenali Xiang Yun dari paviliun perjodohan. Dan dengan yang Xiang Yun lakukan ini, maka paviliun perjodohan akan dihancurkan. Karena ia yang tidak mau melakukan perjodohan dengan siapapun. Xiang Yun lalu berniat untuk menghentikannya. Namun malah kotak pusaka yang ia bawa terjatuh. Dan benang jodoh keluar dari sana yang langsung mereka menjadi sepasang kekasih. Melihat itu Cukong pun berniat untuk menghilangkannya dengan cara membunuh Xiang Yun di saat itu juga, sehingga Xiang Yun yang kabur dan sampailah di kolam menuju dunia fana. Di sini Xiang Yun mengancam akan masuk ke sana jika Cukong tidak mau melepaskannya. Namun Cukong tak peduli dengan Xiang Yun lakukan, hingga ia pun terjatuh ke dalam kolam tersebut. Dikarenakan benang jodoh itu masih mengikat Cukong, sehingga ia pun ikut tertarik masuk ke dalam kolam dunia fana. Saat sadar Xiang Yun sudah berubah menjadi harimau kecil, sementara Cukong berubah menjadi seekor babi hutan. Di sini Xiang Yun ingin mencoba untuk menyenangkan Cukong, namun Cukong selalu bersikap dingin kepadanya. Di sini Cukong tidak bisa membiarkan hal ini terjadi dan ingin menghapus ingatan Xiang Yun. Namun kekuatan dewa tidak bisa berguna ketika bereinkarnasi. Kemudian Xiang Yun melihat Cukong yang dalam bahaya, sehingga ia pun langsung mendorongnya dari jebakan yang ada. Dengan berakhir Xiang Yun sendiri yang masuk ke dalam jebakan itu. Namun setelah itu membuat sikap Cukong tidak sedingin sebelumnya. Tak lama kemudian datanglah beberapa pemburu ke sana dan Cukong yang mengetahui hal itu berniat menghampiri mereka untuk membunuhnya agar ia kembali ke alam dewa. Namun di sini Xiang Yun menghentikannya karena tak mau melihat Cukong terluka. Terlihat Xiang Yun sekali lagi mencoba melindungi Cukong di sana, meskipun pada akhirnya mereka berdua mati oleh pemburu tersebut. Singkatnya, kabar tentang Xiang Yun bersama Cukong melewati cobaan sampai kepada Istana Langit. Dan tak lama kemudian, mereka berdua pun akhirnya kembali. Namun di sana Cukong malah memutuskan kalau Xiang Yun akan terus menjadi pasangannya dalam melewati cobaan, yang membuat hal ini menjadi kabar paling mengejutkan di Istana Langit. Xiang Yun yang mendengar hal itu juga sampai pingsan, sehingga kakek penjodoh pun sampai memanggilkan seorang tabib. Lalu di sana Xiang Yun menceritakan betapa kesalnya ia menghadapi Cukong. Namun bagaimanapun juga Xiang Yun sudah dipilih sendiri olehnya, sehingga kakek penjodoh juga tak bisa berbuat apapun. Kabar itu juga sampai kepada Kaisar Langit, dan ia penasaran dengan Dewi yang mana sampai bisa membuat Cukong memilihnya sebagai pasangan melewati coba nantinya. Namun Cukong tidak peduli dengan rupa dari Dewi yang bersamanya. Yang terpenting adalah efek dari cobaan tersebut yang benar-benar bisa memulihkan jiwanya. Saat ini masih ada 6 cobaan cinta yang harus Xiang Yun dan Cukong lewati, sehingga Dewa Lian merasa kalau ini merupakan hal yang baik bagi paviliun perjodohan. Meskipun Xiang Yun tidak mau, namun ia tidak bisa melakukan apapun, karena ini merupakan keputusan dari Dewa Cukong atas terpilihnya dirinya menjadi pasangan cobaan bagi Dewa Cukong. Kemudian diperlihatkannya seorang dewa yang sedang melukis di paviliun Penglai. Dewa tersebut adalah Xiuming yang merupakan dewa dari zaman kuno.
Dan setelah sekian lama pada akhirnya lukisan yang dibuatnya sudah selesai. Namun di sini Xiao Ming hanya melukis mata dari wanita tersebut. Karena hanya bagian itu ia mengingatkan akan wanita yang ia sukai 30.000 tahun yang lalu. Kemudian Xiao Ming mendapatkan kabar tentang cobaan yang sudah lewati oleh Cukong, dan dia yang penasaran langsung melihat cobaan seperti apa yang sudah dilewati olehnya. Sementara itu Yingxi yang mengacau ke pavilion perjodohan. Di sini ia marah karena Xiang Yun yang tidak menepati janjinya untuk ia dijodohkan dengan Cukong. Xiang Yun lalu keluar untuk menenangkan Yingxi dengan menjelaskan, serta ia memberikan rencana yang sudah ia buat untuk masalah itu. Kemudian Xiang Yun mengingat akan apa yang kakek penjodoh katakan, di mana benang-benang jodoh itu hanya bisa hilang kalau melewati semua cobaan, atau salah satu di antara mereka jiwanya telah hancur. Kembali kepada Xiao Ming yang menanyakan Dewi mana yang menjadi pasangan Cukong, karena Xiao Ming ingin tahu seperti apa Dewi tersebut. Lalu Cukong pun mengatakan kalau Xiao Ming tidak akan tertarik dengan Dewi itu, apalagi Xiao Ming yang sudah memiliki wanita yang ia sukai selama 30.000 tahun ini. Di sisi lain, saat ini Batu Nuwa yang sudah berada di tangan klan Moluo, dan tak lama lagi mereka akan bisa membangkitkan Dewi Changhai yang akan menjadi hari bencana bagi klan langit. Namun untuk membangkitkan Batu Nuwa maka harus tercampur dengan perasaan cinta, karena itu Jin Lian akan membuangnya ke dunia fana. Dan terlihatlah cahaya biru melewati istana langit. Xiao Ming dan juga Cukong langsung menyadari cahaya itu, dan tiba-tiba Cukong sedikit mengingat akan masa lalunya. Di saat itu Xiang Yun juga berada di dekat pavilion Penglai. Xiao Ming yang melihat Xiang Yun langsung teringat dengan wanita yang ia sukai dulu, yaitu Changhai yang pernah menerimanya saat sedang terpuruk. Cukong juga melihat Xiang Yun yang ada di sana, dan sekali lagi ia seolah mengenali Xiang Yun di masa lalu. Setelah ingatan itu, tiba-tiba Cukong pun jatuh pingsan. Kemudian Xiao Ming pun langsung mengajak Xiang Yun mengobrol bersama dengan mengatakan kalau ia yang tidak pernah melihat Xiang Yun selama ini di Istana Langit. Sebelum pergi, Xiao Ming pun mengatakan kepada Cukong kalau ia tertarik dengan Xiang Yun dan menyarankan untuk melepaskannya jika Cukong tidak tertarik. Setelah itu Xiang Yun menyampaikan keinginannya kepada Cukong agar ia dilepaskan. Namun Cukong malah mengancam akan menghancurkan pavilion perjodohan jika Xiang Yun menolaknya. Hingga keesokan harinya, hari di mana percobaan kedua pun akan dimulai. Kemudian Dewa Lian meminta agar Xiang Yun tidak terlihat bersedih dalam melakukan ini. Tak lama kemudian, akhirnya Cukong juga sudah tiba di sana, dan Dewa Lian langsung menunjukkan tentang naskah jodoh reinkarnasi itu untuk mereka yang sudah ia tulis. Di sini kakek penjodoh meminta agar Xiang Yun tidak membenci Dewa Lian yang telah membuatkan naskah untuk mereka berdua. Kemudian ia pun memberikan sebuah obat untuk membantu Xiang Yun, di mana obat itu bisa mengatasi efek dari air kelupaan yang harus diminum sebelum menghadapi cobaan reinkarnasi. Dan kakek penjodoh tak menyangka ia yang akan terpisah dengan Xiang Yun dalam waktu yang cukup lama. Hingga pada akhirnya waktu untuk Xiang Yun dan Cukong ke dunia fana pun telah tiba. Namun sebelum itu diadakan upacara untuk menanyakan kesediaan mereka. Akan tetapi baik Cukong maupun Xiang Yun tak memberikan jawaban apapun. Minuman yang Xiang Yun akan minum sudah diberikan penawar air pelupa. Di saat itu juga Cukong yang ingin memberikan minumannya penawar. Namun datang Xiao Ming ke sana yang ingin ikut melewati cobaan juga. Lalu Xiao Ming mengajak mereka berdua untuk minum bersama, yang membuat Cukong tidak bisa memberikan penawar pada minumannya tersebut. Di saat itu Yingxi juga berniat akan mengikuti cobaan sesuai saran Xiang Yun demi agar bisa menjalani jodoh dengan Dewa Cukong, karena ia yakin kalau dirinya akan terpilih dibandingkan Xiang Yun. Lalu kembang api pun dinyalakan sehingga semua dewa teralihkan, yang membuat Yingxi menyusup ke dunia fana seorang diri. Singkatnya, Xiang Yun yang sudah terlahir sebagai manusia dimulai dari usia anak-anak, dan dia hidup dalam keluarga yang berkecukupan sehingga ia tidak perlu lagi untuk bekerja keras.
Kemudian Xiang Yun diajak oleh ayahnya untuk bertemu dengan teman ayahnya bernama Lu Liang, yang saat ini memiliki seorang bayi laki-laki yang akan dijodohkan dengan Xiang Yun karena baik ayahnya maupun Lu Liang sama-sama memiliki posisi yang sangatlah tinggi dan nama bayi itu adalah Cukong. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun sudah tumbuh dewasa dan kedua orang tua mereka masih berniat untuk menjodohkan mereka, sehingga ia pun memiliki sebuah ide agar perjodohan ini batal, namun rencananya justru gagal. 真的没关系。 Kemudian Xiang Yun pun sekali lagi membuat rencana yang lebih berbahaya agar kenakalan yang terjadi pada Cukong disalahkan kepada dirinya yang saat ini sedang mengasuhnya. Namun tetap saja rencananya itu gagal, yang justru berakhir dengan mendapatkan pujian. 有勇有谋。 Kemudian Lu Liang pun mengajari Cukong ilmu berpedang. Pelatihan berlangsung hingga akhirnya Cukong yang tumbuh dewasa. Dan sampai sekarang kedua keluarga ini masih sangatlah akrab, hingga mereka tak menyangka kedua anaknya ini sudah tumbuh dewasa. 我就是喜欢我们。啊，我再敬你一杯。 Terlihat Cukong yang berakhir mabuk akibat arak yang Xiang Yun campurkan, dengan mengatakan kalau ia akan ikut dengan ayahnya ke daerah perbatasan, dan perpisahan kali ini akan bertemu lagi dalam waktu yang cukup lama. 快了， Namun di sini Cukong yakin di saat mereka berdua memandangi bulan, maka itu akan membuat mereka seperti saling menatap. Dan setelah berperang, ia berniat akan menikahinya. Diceritakan Cukong yang lupa siapa jati dirinya yang merupakan seorang dewa karena tidak meminum penawar air pelupa. Sedangkan Xiang Yun sebaliknya, karena ia yang berhasil meminum penawar air pelupa, sehingga saat ini ia tahu siapa dirinya dan tahu siapa pria yang di hadapannya ini. 喝这么多干什么？ Singkatnya perang pun berlangsung dengan Cukong sebagai pemimpinnya, dan siapa sangka perang selesai hanya dalam waktu 2 tahun yang seharusnya 5 tahun baru selesai. Karena hal itu Xiang Yun memohon kepada kakek penjodoh agar membantu dirinya supaya ia tidak menikah dengan Cukong, namun ia hanya mendapatkan jimat perlindungan darinya. Lalu di saat keluar, Xiang Yun tak sengaja bertabrakan dengan seseorang, dan orang itu adalah Dewa Xiuming yang saat ini menjadi seorang pangeran di kehidupan fana ini. Kemudian Xiang Yun pun pergi ke sebuah kedai dan lalu pergi ke rumah permainan. Di sana ia yang bisa menebak semua permainan itu, justru membuat orang-orang mengira kalau Xiang Yun berbuat curang, sehingga ia pun dikejar oleh pasukan rumah permainan tersebut. Dalam pelarian itu, ia pun naik ke atas rumah yang justru terjatuh ke bawah dan tak sengaja menolong seorang pria di sana yang sedang dipukuli oleh pasukan tak dikenal, sehingga ia bersama pria tersebut langsung melarikan diri dari sana. Di tengah pelariannya, mereka berdua justru bertemu kembali dengan pasukan rumah permainan yang ingin menangkap Xiang Yun, sekaligus pasukan yang telah memukuli pria tersebut dan menemukan mereka juga. Sehingga dengan liciknya Xiang Yun pun membuat kedua pasukan itu saling bertarung. Namun di saat kedua pasukan itu mengejar lagi, pria itu langsung menyerangnya yang membuat Xiang Yun pun terkejut. Setelah itu mereka pun memperkenalkan diri. Lalu Xiang Yun pun menjelaskan kalau dirinya merupakan seorang wanita, dan pria itu pun memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang jelmaan dari Batu Nua yang bernama Zihui. Karena sudah menyelamatkan dirinya, sebagai hadiah Zihui pun memberikan lonceng kepada Xiang Yun yang dapat memanggilnya. Kebangkitan Batu Nua sebagai manusia sampai kepada Jin Lian, yang berarti hal ini sudah sesuai dengan rencana mereka. Sementara Cukong yang sudah kembali dari perbatasan langsung dipanggil ke istana, dan para menteri memuji atas apa yang sudah Cukong capai yang telah memenangkan peperangan itu, yang membuat kedudukan keluarga Lu semakin tinggi. Namun Cukong di sana menolak meminta hadiah dari kaisar, yang malah membuat suasana di istana menjadi sangatlah tegang. Lalu sang kaisar pun memaksa agar Cukong meminta sesuatu. Kemudian Cukong hanya meminta membiarkan dirinya kembali ke kediaman Lu untuk sementara waktu agar bisa bersama dengan orang tuanya, dan mendengar hal itu kaisar pun menyetujuinya.
Setelah itu Xiu Wen yang merupakan pangeran kedua menganggap kalau Xiao Ming begitu sombong. Oleh karena itu ia akan mengirim orang untuk memukuli Cukong. 到底是谁家的铁箱？ Xiao Ming kemudian menemui Cukong dan ia memuji atas semua kinerja yang sudah Cukong lakukan selama ini. Lalu mengajaknya untuk berteman dengan dirinya. Kemudian Xiao Ming pun memperingatinya untuk berhati-hati karena akan ada pasukan yang menyerangnya. Dan Cukong pun berterima kasih atas informasi tersebut. 偏僻少人的地方，万事还是小心为妙。那多谢殿下。 Kembali kepada Xiang Yun tepatnya di kediaman Song miliknya yang mendapatkan informasi dari pelayannya bahwa Cukong sebentar lagi akan datang, yang dimana Cukong nantinya ingin menanyakan tentang surat yang selama ini ia kirim kepada Xiang Yun namun tidak pernah dibalas olehnya. Mengetahui hal itu Xiang Yun pun langsung memeriksanya dan ia pun sangatlah terkejut karena selama ini Cukong telah mengirim surat sebanyak ini. Singkatnya Cukong pun telah tiba di halaman rumah mereka dan pelayan di sana yang mau menghentikannya juga tidak bisa berbuat apapun. Namun saat di kamarnya ia tidak melihat Xiang Yun di sana, yang ternyata Xiang Yun berada di sebuah tempat. Setelah sekian lama pada akhirnya mereka pun bertemu kembali dan di sana Cukong melihat Xiang Yun yang memegang surat darinya dengan menyampaikan kerinduannya kepada Xiang Yun selama ini. 冬天的时候，手拉手。 Lalu ia pun mengatakan kalau selama di perbatasan ia tidak pernah melupakan kenangan bersama dengan Xiang Yun dan kali ini ia tidak ingin lagi pergi darinya. Lalu setelah itu ia pun menanyakan tentang pertanyaan yang ada pada suratnya. Namun karena Xiang Yun yang belum membacanya, ia justru salah dalam menjawab. Ternyata yang Cukong tanyakan tentang menunda pernikahan mereka dan rencananya besok Cukong akan membawanya ke perantara. Di saat itu juga ada seseorang yang mengawasi kediaman keluarga Song yang ternyata itu merupakan Xiao Ming yang penasaran dengan wanita yang ia berteriak di kuil perjodohan, dan di sini ia baru tahu kalau Xiang Yun sudah dijodohkan dengan Cukong. Setelah itu, Xiang Yun pun memikirkan tentang pernikahannya karena ia yang tidak ingin menikah dan harus membatalkan perjodohan tersebut di tahun ini. Sementara itu Cukong yang sedang memilih pakaian yang cocok untuk dirinya yang harus ia gunakan untuk kencan bersama Xiang Yun. 明天又必须当搬运工。 Hingga keesokan harinya ternyata kencan yang menurutnya romantis justru menjadi seperti ini, yang dimana ia harus membawa semua barang milik Xiang Yun yang barusan dibeli. Namun di sini Cukong tidak mempersalahkan hal tersebut karena ia sangat mencintai Xiang Yun yang membuat rencana Xiang Yun sekali lagi menjadi gagal agar pernikahannya dibatalkan. 我怎么看你拿不下了呀？ Kemudian Xiang Yun pun membawanya pada rencana kedua, di mana Zihui diminta untuk berperan sebagai seorang peramal dengan memberitahukan kalau hubungan mereka diteruskan akan bahaya. Karena itu Xiang Yun meminta agar mereka berpisah saja. Namun Cukong menganggap kalau Zihui merupakan peramal penipu. 你等着，我给你去买。 Setelah itu Xiang Yun pun melanjutkan rencananya yang ketiga dan meminta Zihui untuk membantunya kembali dengan menyewa orang-orang untuk berpura-pura menyerang dirinya. Kemudian Xiang Yun pun membawa Cukong ke jalan yang sepi, tempat di mana Xiang Yun sudah menyiapkan penyergapan di sana. Lalu datang pasukan yang mengira Xiang Yun kalau itu merupakan orang-orang yang disuruh Zihui untuk berpura-pura menyerang mereka, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Kabar tentang penyergapan yang terjadi sampai kepada Xiao Ming dan saat tahu kalau Xiang Yun terlibat membuat Xiao Ming menjadi khawatir. 你说什么？ Kembali kepada Xiang Yun yang masih mengira kalau pasukan itu sedang bersandiwara untuk membunuhnya. Namun ternyata mereka benar-benar ingin membunuh mereka berdua setelah pasukan itu mendapatkan perintah dari sosok misterius. Lalu Cukong yang melihat pasukan itu telah menyakiti Xiang Yun, seketika ia pun marah dan menghajar mereka semua. Tak lama kemudian, kereta milik Xiao Ming pun tiba di sana dan Xiang Yun langsung meminta agar menyelamatkan Cukong. Xiang Yun pun berterima kasih atas bantuan yang Xiao Ming berikan. Namun di sana Xiang Yun hanya melihat Xiao Ming terdiam dan terus memandanginya. Lalu Xiao Ming menjelaskan kalau Xiang Yun mirip dengan adiknya dan meminta agar Xiang Yun mau bermain bersama dengan adiknya tersebut. Hingga sampailah ia di rumahnya. Xiang Yun pun mendapatkan marah dari ayahnya karena sudah membawa Cukong ke dalam hutan.
Dan saat ini Cukong dalam keadaan terluka parah. Namun Xiang Yun pun tidak memperdulikan hal tersebut, lalu dengan segera pergi untuk menemui Zihui. Di sana ia pun menanyakan kenapa pasukan itu benar-benar menyerang dirinya dan Cukong. Lalu Zihui menjelaskan kalau saat itu ia menyewa pasukan pembunuh bayaran. Namun di saat ia ingin menjelaskan kalau pasukan itu hanya berpura-pura saja, justru pasukan itu tidak mendengar perintahnya dan langsung pergi setelah membawa uang yang ia berikan, sehingga pasukan itu benar-benar menyerang mereka berdua. Sementara itu keadaan Cukong yang tangannya terluka parah. Untuk itu Cukong perlu beristirahat beberapa hari ini. Kemudian Xiang Yun pun datang untuk menjenguknya. Di sana ia yang melihat Cukong yang terluka dan tak ingin terjadi sesuatu kepadanya, sehingga ia pun meminta maaf. Sementara di Istana Langit, Dewa Lian dan kakek penjodoh senang melihat yang terjadi pada kehidupan Xiang Yun dan Cukong di dunia fana. Dan di sini Dewa Lian merasa mungkin mereka akan benar-benar berjodoh nantinya. Yang padahal kakek penjodoh sudah mengetahui kalau Xiang Yun hanya berpura-pura saja peduli kepada Cukong. Karena sebelum masuk ke dunia fana, kakek penjodoh sudah memberikan penawar air pelupa kepada Xiang Yun. Sehingga saat ini Xiang Yun yang masih mengingat bahwa dirinya merupakan seorang dewa. Kembali kepada Xiang Yun yang memberikan jimat panjang umur kepada Cukong dengan harapan agar Cukong bisa panjang umur. Serta di sana Xiang Yun meniup tangan Cukong agar sakitnya itu menjadi lebih baik, yang malah membuat Cukong merasa senang akan perhatian Xiang Yun kepada dirinya. Namun ternyata ada maksud di balik Xiang Yun bersikap seperti itu agar kelak Cukong tidak membunuhnya ketika kalam dewa. Dan dia memaksa Cukong untuk menepati janjinya tersebut. Padahal Cukong masih belum paham akan maksudnya, karena memang Cukong yang tidak mengingat kalau ia merupakan seorang dewa kuno. Kemudian di sisi lain, diperlihatkannya sosok misterius yang ingin mencelakai Cukong dengan berniat ingin mengganggu cobaan yang dilaluinya. Kembali kepada Cukong yang masih sakit yang tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian ia pun memberitahukan kecurigaan dari orang yang menyerangnya kepada sang ayah, yang kemungkinan orang itu adalah pangeran kedua. Namun di sini ia meminta sang ayah untuk tidak memperdulikan hal ini karena ia yang belum bisa membuktikannya. Lalu sang ayah pun memberitahukan kalau Xiaoming yang sudah menolong Cukong, sehingga Cukong merasa heran bagaimana Xiaoming bisa tahu kalau ia berada di sana. Hingga keesokan harinya Zihui diperintahkan oleh Xiang Yun untuk mencari seorang wanita seperti di gambar tersebut, dan wanita itu ternyata adalah Yingxi. Dikarenakan masih belum ketemu, Zihui pun tak sengaja melihat penjual jimat perjodohan dan membelinya. Bahkan ia pun memberikan sebuah gambar wanita yang dicarinya dan diberikan kepada penjual jimat itu. Sementara Yingxi saat ini berada di kuil perjodohan yang mendapatkan kabar tentang dirinya dari penjual jimat dengan menjelaskan kepada Yingxi kalau ada seorang pria yang sedang mencarinya. Terlihat Zihui yang menggunakan jimatnya di kuil perjodohan, dan di saat itu juga Yingxi di sana untuk memohon kepada sang dewa agar dirinya dipertemukan dengan Cukong. Karena sebenarnya ia datang ke dunia fana ini dengan menyelinap masuk tanpa ia meminum air pelupa, sehingga ia mengingat siapa jati dirinya yang merupakan seorang dewi. Ia sengaja ke dunia fana ini agar ia bisa bersama dan menikah dengan Cukong. Sementara Cukong yang mendapatkan laporan dari pengawal pribadinya dengan memberitahukan kalau Xiang Yun datang dan menyarankan agar Cukong berpura-pura masih sakit. Walaupun pada awalnya menolak, akhirnya Cukong pun menyetujuinya. Dan di sana ia pun berpura-pura seolah-olah rasa sakitnya bertambah parah. Di sini Xiang Yun pun tahu kalau mereka semua sedang berbohong. Namun ia terus mengikuti cara bermain mereka. Apalagi ketika Cukong mengaku kalau tangannya sudah kehilangan rasa, yang membuat Xiang Yun berniat membalasnya dengan mencubit tangannya tersebut. Tak lama kemudian, Xiaoming juga datang ke sana yang menawarkan diri untuk mengobati Cukong dengan mengobatinya, sehingga Cukong harus menahan sekali lagi rasa sakit di tangannya itu. Setelah itu Xiang Yun pun melanjutkan sandiwaranya dengan membuat sup, dan di saat itu Xiaoming datang ke sana dengan mendekatinya. Namun mereka tidak menyadari kalau di sana ada pengawal pribadi milik Cukong yang mengintip melihat semua yang terjadi.
kembali kepada Zihui yang sedang terjebak hujan di kuil perjodohan. Dan di saat ia membuka payung malah datang Yingxi kepadanya. Di sini sebenarnya Yingxi ingin meminjam payung milik Zihui. Namun Zihui malah terpana dengan kedatangan Yingxi dan mulai jatuh cinta kepadanya. 不说话，那我就当你。 Perkembangan yang terjadi pada Zihui sampai kepada Jinlian. Dengan Zihui jatuh cinta yang menandakan proses dalam membangkitkan kaisar mereka hanya tinggal beberapa langkah lagi. Namun di sana pengawalnya datang dengan melaporkan jika wanita suci yang dicarinya masih belum ditemukan. Ia curiga mungkin saja wanita suci sudah mati. Namun di sini Jinlian yakin kalau wanita suci itu masih hidup sampai saat ini. Dan di sini mereka masih belum menjelaskan siapa wanita suci yang dimaksud itu. Sementara Cukong yang telah mendapatkan laporan dari pengawal pribadinya tentang Xiuming yang mendekati Xiang Yun, sehingga Cukong tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan akan mencari tahu benda apa yang disukai oleh Xiang Yun agar ia bisa lebih dekat. Hingga keesokan harinya Yingxi yang sedang diikuti oleh Zihui, dan Yingxi saat itu sedang ke penginapan untuk mengawasi Cukong, sedangkan Zihui ke penginapan lainnya untuk mengawasi Yingxi. Dan terlihat Yingxi yang sedang menyiapkan alat mata-matanya, namun ia justru tidak menemukan Cukong di rumahnya. Yang ternyata saat ini Cukong sedang berada di tempat Xiang Yun, dan di sana ia ingin bersikap seperti seorang sastrawan di hadapannya karena ia yang mengetahui kalau Xiang Yun menyukai puisi. 会明白的。 Di malam harinya, Xiang Yun memikirkan sikap Cukong di siang hari tadi yang sangat perhatian kepada dirinya, sehingga dengan sikap Cukong seperti itu ia pun berharap kalau Cukong bukanlah seorang dewa kuno. Namun ia juga teringat akan ancaman yang sudah Cukong berikan kepada dirinya. Oleh karena itu, ia harus memikirkan cara agar pernikahannya ini gagal. Dengan waktu bersamaan Cukong sedang memimpikan hari di mana ia menikahi dengan Xiang Yun. Keesokan harinya, Xiang Yun pun menanyakan kepada Zihui tentang bagaimana pencarian Yingxi. Namun Zihui mengabarkan kalau ia belum menemukan wanita tersebut, yang padahal wanita yang dicintai sebelumnya merupakan orang yang ia cari. Di sini Xiang Yun sengaja mencari Yingxi di dunia fana ini karena ia tahu kalau Yingxi mencintai Cukong dan ingin menikah dengannya, dan itu merupakan salah satu cara agar pernikahan dirinya dan Cukong dibatalkan. Namun dikarenakan ia belum menemukan Yingxi, ia pun akan menggunakan cara lain. Sementara itu Cukong yang sedang mempelajari buku cinta yang ingin dijadikan sebagai referensinya dalam menjalin cinta. Namun di saat itu Xiang Yun pun datang menemuinya untuk mengatakan sesuatu yang penting. 姑娘， 你特意跑过来就是为了来？ Di sana Xiang Yun menanyakan seperti apa wanita yang Cukong sukai, karena saat ini Xiang Yun akan mencari wanita seperti yang diinginkan oleh Cukong. Dan di sini Cukong beranggapan kalau Xiang Yun menanyakan itu agar Xiang Yun bisa berubah dan mencintai dirinya dengan tulus. Namun karakter wanita yang Cukong katakan ternyata semuanya tentang Xiang Yun, sehingga Xiang Yun pun pergi dari sana. 什么时机啊？ 没睡好。是，我就先走了。 哎， Setelah sampai di rumahnya, Xiang Yun pun melihat daftar wanita yang layak untuk Cukong yang telah dikumpulkan oleh Zihui, dan daftar wanita itu merupakan putri dari keluarga ternama. Dengan segera Zihui pun memilih di antara daftar yang ia buat, yaitu Huilan yang sifatnya paling mirip dengan Xiang Yun. Lalu di malam harinya, hari di mana festival Lentera pun diadakan, dan Cukong pun sudah mendapatkan surat jebakan dari Xiang Yun, di mana mengajak Cukong untuk bertemu di salah satu pavilion. 我要的家人呢？ Kemudian Xiang Yun pun menanyakan kepada Zihui di mana wanita yang sudah ia minta. Lalu Zihui pun meminta tenang karena ia sudah memastikan seperti apa Huilan itu, dan Zihui akan berpura-pura sebagai utusan dari Cukong. Di saat itu juga Yingxi datang ke sana untuk bertemu dengan Cukong. Ia ingin membuat kejutan dengan kedatangannya ke ibu kota. Namun sebelum itu ia mempersiapkan dirinya agar terlihat semakin cantik. 我都妆花了没？ Kemudian Zihui melihat Yingxi yang sudah seperti Huilan, sehingga ia tidak menyadari kalau wanita di hadapannya ini merupakan wanita yang ia sukai sebelumnya.
Bahkan di sini Yingxi juga memiliki marka yang sama di saat Si Hui memperkenalkan dirinya yang berpura-pura merupakan utusan dari Cukong. Sehingga Si Hui salah mengira kalau Yingxi yang di hadapannya ini merupakan Huilan dan Yingxi yang dari awal memang ingin bertemu dengan Cukong. Ia pun mengira kalau Si Hui ini memang diperintah oleh Cukong untuk menemuinya. 你且先去。我就注意到您了。 Sementara di pavilion para pelayan yang sedang mempersiapkan untuk acara Cukong, di sana Xiaoming juga mendengarkan para pelayan yang sedang membicarakan janji pernikahan antara Xiangyun dan Cukong. Di sini Zihui melaporkan kalau semuanya sudah berjalan dan kini mereka hanya perlu menunggu hasil dari pertemuan Cukong bersama Huilan. Namun tiba-tiba mereka malah melihat Huilan di sana dan menyadari ada sesuatu yang salah. Apalagi mereka melihat Yingxi yang berdandan seperti Huilan. Dan di sini Zihui pun sadar kalau wanita yang ia undang ternyata salah. Bahkan ia pun baru tahu kalau wanita itu ternyata adalah Yingxi yang selama ini Xiangyun cari. Padahal di sisi itu juga ia sudah jatuh cinta kepadanya, sehingga ia tidak akan membiarkan Yingxi bertemu dengan Cukong. Xiangyun yang menyadari hal itu, ia pun langsung naik ke pavilion untuk menghentikan Si Hui. Namun di sana ia justru bertemu dengan Cukong dan berakhir masuk ke dalam jebakannya sendiri. 自然是要与家人，就是现在。 Kemudian Cukong pun langsung mengatakan perasaannya kepada Xiangyun. Lalu ia pun membawanya ke sebuah tempat untuk melihat sesuatu yang sudah ia siapkan, yaitu sebuah gambaran cerita perjalanan mereka berdua sejak kecil hingga sampai saat ini. Di sini Cukong berharap kelak Xiangyun selalu menemaninya hingga mereka memiliki keturunan yang berbakti kepada mereka berdua. Yang membuat Xiangyun semakin terkejut karena ia yang tidak ingin menikah dengannya. 你别盯着我看。 Xiangyun lalu mencoba mencari-cari kesempatan untuk kabur dari sana sambil menjawab semua pertanyaan yang Cukong berikan. 表哥， Namun muncullah Yingxi yang mengira diundang oleh Cukong. Dan di sini Cukong sangatlah marah karena kenapa Yingxi berada di tempat ini, sehingga perdebatan pun terjadi dan hal itu dimanfaatkan oleh Xiangyun untuk kabur dari sana. 表哥， 神仙姐姐，神仙姐姐。 Mengetahui hal itu Cukong pun langsung mengejarnya, namun ia juga kehilangan jejaknya. Yang ternyata Xiangyun telah diselamatkan oleh Xiaoming untuk bersembunyi dari kejaran Cukong. Lalu Xiangyun pun tak sengaja melihat luka pada lengan Xiaoming dan dengan sapu tangan miliknya ia pun membalut luka itu. Di sini Xiaoming sudah mendengar tentang perjodohan Xiangyun dengan Cukong, sehingga ia pun bertanya kepada Xiangyun pergi dari Cukong di saat malam festival Lentera ini. Dan Xiangyun pun berpura-pura kalau ia hanya takut akan ada masalah nantinya jika malam ini ia terus bersama dengan Cukong. 云就先告退了。 Sementara itu Yingxi yang melihat Xiangyun di sana langsung berniat untuk balas dendam. Dan di saat itu pelayan milik Xiangyun langsung diberikan energi hitam yang langsung mendorongnya ke sungai. Sehingga Cukong yang mengetahui hal itu pun langsung terjun untuk menolong Xiangyun. Di sana Yingxi juga ikut terjun ke sungai demi menyelamatkan Cukong. Begitu juga dengan Zihui yang terjun ingin menyelamatkan Yingxi. Dengan kekuatannya Zihui pun membuat Yingxi kembali ke atas. Sementara Zihui sendiri yang melanggar peraturan agar tidak masuk ke dalam air. Maka ia pun kembali ke bentuk batu Nuwa. Sedangkan Cukong telah berhasil menyelamatkan Xiangyun dan langsung keluar dari dasar sungai tersebut. Hingga singkatnya setelah itu, pelayan di sana sangat khawatir kepada Yingxi dan menanyakan siapa yang saat itu menyelamatkannya karena sampai sekarang mereka belum mengetahui di mana orang tersebut. Sedangkan pelayan Xiaoming mencoba menenangkan amarah pangerannya itu dengan menjelaskan alasan kenapa saat itu ia menahannya agar tuannya ini tidak masuk ke dalam sungai tersebut. Hingga keesokan harinya, Xiangyun sudah sadarkan diri. Namun saat Cukong datang malah ia berpura-pura tidur, sehingga Cukong pun mengerjainya di sana. Lalu ia pun menanyakan siapa yang sudah mendorongnya, dan Xiangyun pun tidak ingin pelayannya mendapatkan masalah, sehingga ia pun menutupinya. 我宋祥云也不是那小气牛，是得尽快处理好此事了。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dan ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Suntaners.